5 berita terpopuler hari ini Rabu 17 September 2025 di Bloomberg Technos Flash 5. Yang pertama, Purbaya soal kritik Didik Rahbini, salah undang-undangnya belajar lagi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa Selasa 16 September 2025 menyatakan kritik Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rahbini atas kebijakan pengalian 200 triliun rupiah ke Himbara adalah hal yang salah. Purbaya bahkan berkelakar agar Didik Rahbini belajar lebih lagi terkait perundangan. Pernyataan ini dilontarkan Purbaya setelah mengaku berkonsultasi dengan beberapa ahli undang-undang termasuk Lambok V. Nahatan dan Kementerian Keuangan. Ia menyebut kebijakannya tidak merubah anggaran pemerintah namun hanya memindahkan ke Himbara sehingga dapat memberikan stimulus ekonomi. Hal ini juga pernah dilakukan pemerintah pada 2008 dan 2021. Skema pelimpahan dana tersebut ke Himbara berbeda dengan Bank Sentral. Sebelumnya, Didik menyatakan pemindahan dana 200 triliun rupiah ini melanggar proses penyusunan, penetapan, dan alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan 3 Undang-Undang APBN pada setiap tahunnya. Kedua, Bank Sinarmas BSIM respon soal kasus besar yang dihadapinya. PT Bank Sinarmas Tbk atau BSIM melalui Corporate Secretary Retno Triwulandari menyatakan investasi pada obligasi karya tidak mencakup seluruh emiten BUMN karya sehingga tidak ada kerugian signifikan dari instrumen tersebut. Hal ini disampaikan pada Selasa 16 September 2025 untuk menanggapi isu gagal bayar obligasi BUMN karya dan dugaan penggelapan nasabah lanjut usia. Lebih lanjut, BSIM menegaskan pihaknya mendukung nasabah untuk melakukan langkah hukum terkait dugaan penggelapan dana nasabah. Manajemen juga menekankan bahwa Bank Sinarmas telah terdaftar dan diawasi OJK sehingga mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta kehati-hatian sesuai regulasi. Menurutnya, dugaan penggelapan muncul dari tindakan oknum karyawan yang memanfaatkan kepercayaan berlebihan nasabah hingga menguasai buku tabungan, kartu ATM, PIN password mobile banking, kode OTP, dan ponsel pribadi. BSIM juga menyatakan kini telah melakukan PHK terhadap karyawan tersebut. Ketiga, Merdeka Gold atau emas tak bisa jamin bayar dividen usai IPO. Calon emiten tambang emas PT Merdeka Gold Resources Tbk atau emas pada Selasa 16 September 2025 menegaskan tidak dapat menjanjikan pembayaran dividen kepada pemegang saham dalam waktu dekat, karena dividen akan bergantung pada kondisi perusahaan, laba dan rugi, serta aspek lainnya. Hal ini disampaikan manajemen dalam prospektus penawaran umum perdana atau IPO. Hal ini berbeda dari sejumlah emiten baru di bursa seperti emiten kategori Lighthouse tahun ini, PT Raharja Energi Cepu Tbk atau Ratu, PT Bangun Kosambi Sukses Tbk atau CBDK, PT UP Indo Jelly Gum Tbk atau UP, dan PT Chandra Daya Investasi Tbk atau CDIA yang dalam prospektusnya sudah mampu memberi gambaran dividen tak lama setelah IPO. Berdasarkan prospektus awal, emas pada kuartal 1 2025 tercatat rugi periode berjalan sebesar 9,21 juta dolar Amerika Serikat. Kerugian meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai 4,17 juta dolar Amerika Serikat dan pelebaran rugi ini terjadi seiring tidak adanya pendapatan yang dibukukan. Kondisi serupa juga terjadi pada tahun buku 2022 di mana emas tidak mencatatkan pemasukan. Keempat, Bos Danantara akuisisi saham Freeport gratis, RI bidik jatah 12%. CEO BPI Danantara Rosan Perkasa Roslani pada Selasa 16 September 2025 mengkonfirmasi rencana penambahan 12% kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia atau PT FI lebih banyak dari rencana sebelumnya sebesar 10%. Rosan juga mengklaim divestasi saham PT FI ke pemerintah melalui PT Mineral Industri Indonesia atau MINID dilakukan tanpa biaya. Rencana tersebut kini tengah menunggu persetujuan Presiden Prabowo. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menyatakan hal serupa. Nantinya pemerintah Indonesia akan memiliki 63,2% saham Freeport setelah sebelumnya hanya 51,2% saja. Selain itu, Bahlil menyebut jika rencana penambahan saham berjalan, maka usaha pertambangan khusus atau IUPK PT FI selepas 2041 akan diperpanjang. Hal ini selaras dengan pernyataan Presiden Direktur PT FI Tony Wenas. Ia juga menyebut jika perpanjangan IUPK tak terjadi, maka kontribusi PT FI sekitar 4 miliar dolar Amerika Serikat per tahun pada pemerintah dan sebesar 700 juta dolar Amerika Serikat kontribusi kepada pemerintah daerah per tahun, serta 30.000 lapangan kerja akan berhenti.
Kelima, impor BBM hanya via Pertamina, SPBU asing bisa hengkang dari RI. Praktisi industri migas memandang kebijakan impor BBM dalam satu pintu atau hanya melalui PT Pertamina yang diusulkan oleh Kementerian ESDM berpotensi melanggar sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi atau Undang-Undang Migas dan Permendak Nomor 21 Tahun 2019 tentang ketentuan ekspor dan impor minyak bumi, gas bumi, dan bahan bakar lain. Direktur Utama PT Petrogas Jatim Utama Cendana atau PJUC Hadi Ismoyo mengatakan bisnis hilir migas di Indonesia menganut sistem liberal sehingga badan usaha hilir migas swasta berhak ikut berbisnis. Pernyataan senada pakar energi UGM Fahmi Radi memandang kebijakan satu pintu ini menunjukkan keinginan pemerintah untuk mengembalikan tata kelola sektor hilir migas ke kebijakan terregulasi atau regulated. Padahal menurut para ahli ini, keberadaan SPBU swasta seperti Shell sejak 2005 merupakan bentuk dari reformasi Undang-Undang Migas untuk mencegah monopoli di pasar. Itu dia 5 berita terpopuler pilihan Bloomberg Technos hari ini. Ikuti terus update selanjutnya di www.bloombergtechnos.com.